Ubur-ubur ikan lele. Kali ini ngebahas ikan lele. Sesuai dengan di thumbnail, ikan lele. Ya gak aneh aja sih ngebahas ikan lele, tapi it's okay. Jadi ikan lele. Pasti kalian familiar dengan makanan seperti pecel lele, puding lele, sop buah lele. Agak aneh sih. Ya, ikan lele. Ikan yang dicap sebagai ikan jorok lantaran ikan lele itu omnivora, tapi lebih cenderung ke karnivora dan memiliki sifat kanibal. Ini cenderung tidak mengenali makanannya. Jadi mau lu kasih pelet, serangga, daging, bahkan tai pun tetap dimakan sama hewan ini. Walaupun begitu, ikan lele mempunyai banyak kandungan yang bermanfaat untuk tubuh manusia. Malah ikan lele sering dibilang punya nilai gizi yang hampir menyerupai ikan salmon loh. Mungkin kalian bertanya, kenapa ikan lele memiliki image yang jorok? Kan ikan lele dikenal dengan kemampuan bertahan hidup dalam kondisi yang tidak biasa, seperti kolam yang keruh, kadar oksigen yang rendah, atau bahkan got. Itu mungkin karena mereka memiliki organ pernafasan tambahan yang disebut labirin, yang memungkinkan mereka untuk bernapas langsung dari udara, seperti air tawar. Di dalam bahasa Inggris, ikan lele diberi nama catfish. Itu bukan tanpa sebab, karena ikan lele memiliki kumis seperti kucing. Kumis di ikan lele berfungsi untuk mendeteksi getaran di dalam air dan membantu mereka merasakan keadaan sekitar, serta mencari makan karena ikan lele sering mencari makanan di perairan yang gelap dan berlumpur. Ikan lele ternyata bisa stres loh kalau terkena cahaya berlebih. Oleh karena itu, kolam keruh merupakan habitat yang cocok untuk ikan lele. Hal ini dikonfirmasi oleh dosen Fakultas Perikanan UGM, Bapak Trianto. Dulu budidaya ikan lele masih dikelola secara seadanya. Dan isu kalau budaya lele diberi pakan limbah manusia. Dan dulu sempat ada mitos kalau masukin lele ke WC, maka septic tank gak bakalan penuh lantaran limbah manusia dimakan oleh lele. Dan itu gak benar. Lele gak bisa bertahan jika hanya diberi makan limbah manusia. Dan kalaupun lele yang hanya makan limbah manusia itu bertahan, dia nggak bakal tumbuh dengan bagus. Badannya bakal banyak lemak dan sedikit dagingnya. Lantaran komposisi limbah manusia itu 75% adalah air, dan sisanya berisi bakteri mati dan hidup. Oleh karena itu, jika kalian makan ikan lele yang digoreng dan dia melengkung dan menciut, itu karena lemaknya larut sama minyak panas. Dan aku pas ngerjain naskah video ini aku ngakak liat komennya. Yet, perasaan makan lele melengkung mulu gua, dan dibalas oleh Yuyun. Makan tai emang enak seperti omongannya Joko. Hell no. Pak Yuyun ya pak, bukan saya nggak ikut-ikutan. Kalau untuk sekarang, budidaya ikan lele lebih modern dan higienis. Lantaran agar masa panen yang singkat dan lele memiliki kualitas. Walaupun budidaya lele tetap di kolam yang keruh, itu dibuat agar lele tidak stres dan bisa tumbuh jadi lebih berkualitas dengan dagingnya enak. Aku kaget guys, ternyata ikan lele punya banyak spesies, bahkan lebih dari 3000. Untuk ikan lele terkecil itu ikan lele banjo yang hanya memiliki panjang 1 cm. Dan untuk ikan lele terbesar itu lele giant mekong dengan panjang lebih dari 3 meter dan berat lebih dari 300 kg. Pada dasarnya ikan lele merupakan karnivora. Di alamnya, lele biasa memangsa cacing, katak, serangga, dan ikan kecil. Oh iya, ini berbeda dengan lele konsumsi ya. Lele konsumsi sekarang hanya memakan pelet. Beberapa lele di bagian patila terdapat racun yang bisa menyebabkan cedera serius pada manusia.